ini saya akan menjelaskan tentang biaya variabel dan segmen pelaporan alat untuk pengelolaan. 3. Asumsi penyederhanaan. 1. Bab ini menggunakan penetapan biaya sebenarnya, bukan pendekatan penetapan biaya normal yang digunakan dalam bab penetapan biaya pesanan pekerjaan. Yang kedua, bab ini selalu menggunakan angka sebenarnya unit yang diproduksi sebagai dasar alokasi menugaskan manufaktur tetap yang sebenarnya biaya overhead ke produk. Yang ketiga, bab ini selalu mengasumsikan bahwa biaya produksi variabel per unit dan total biaya overhead produksi tetap per periode tetap konstan. Gambaran umum variabel dan penyerapan biaya. Biaya variabel terdiri dari 2, biaya produk termasuk material langsung, tenaga kerja langsung, overhead manufaktur variabel. Yang kedua, biaya periode memperbaiki overhead manufaktur, beban penjualan dan administrasi variabel, beban penjualan dan administrasi tetap. Biaya penyerapan. Biaya penyerapan ada 2, biaya produk terdiri dari material langsung, tenaga kerja langsung, overhead manufaktur variabel, memperbaiki overhead manufaktur. Yang kedua, biaya periode terdiri dari beban penjualan dan administrasi variabel, beban penjualan dan administrasi tetap. Perhitungan biaya unit bagian 1. Hardware Company memproduksi satu produk dengan informasi berikut. Jumlah unit yang diproduksi setiap tahunnya 25.000, biaya variabel per unit, itu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan MVG variabel atas biaya penjualan dan administrasi $10 dan $3. Biaya tetap per tahun, biaya overhead manufaktur $150.000, biaya penjualan dan administrasi $100.000. Perhitungan biaya unit bagian 2. Biaya produk per unit ditentukan sebagai berikut. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan variabel overhead. Biaya penyerapan $10, biaya variabel $10. Memperbaiki MFG biaya overhead $150, 25.000 unit. Biaya produk satuan $16, biaya variabel $10. Dalam perhitungan biaya penyerapan, seluruh biaya produksi bersifat variabel dan tetap disertakan saat menentukan produk satuan biaya. Dalam penetapan biaya variabel, hanya variabelnya saja biaya produksi termasuk dalam biaya produk. Biaya variabel dan penyerapan laporan laba rugi. Mari kita asumsikan tambahan berikut ini informasi untuk perusahaan Harvey. 20.000 unit terjual sepanjang tahun dengan harga $30 per buah. Tidak ada persediaan awal. Sekarang mari kita hitung pendapatan operasional bersih dengan menggunakan baik penyerapan maupun penetapan biaya variabel. Harga pokok penjualan variabel 20.000 dikali $10, $200 dibagi biaya produksi variabel saja. Biaya overhead pabrik tetap $150.000, semua tata biaya overhead produksi dibebankan. Pendapatan biaya penyerapan penyertaan. Harga pokok penjualan 20.000 dikali $16. Harga pokok produk satuan. Penjualan 20.000 dikali $30, $600.000. Harga pokok penjualan 20.000 dikali $16, $320.000. Margin kotor 280.000. Dikurangi biaya penjualan dan administrasi variabel 20.000 kali $3, $60.000. Tetap 100.000. Pendapatan operasional bersih 120.000. Biaya overhead pabrik tetap yang ditangguhkan dalam persediaan adalah 5.000 unit kali $6, yaitu 30.000 unit. Membandingkan dua metode, yakni seperti tabel di bawah ini, kita bisa mendamaikan perbedaan tersebut. Penyerapan dan pendapatan variabel sebagai berikut. MFG overhead 150.000 unit produk 25.000 unit. Jadi 150 dibagi 25.000 unit sama dengan 6 per unit. Perbandingan pendapatan yang diperluas perusahaan. Data HV tahun kedua. Number of units produced of unit sold unit in beginning inventory unit sales price variable cost per unit different material direct labor and variable MFG overhead selling and administrative expenses 3 fixed cost per year manufacturing overhead selling and administrative expenses. Perhitungan biaya satuan. Jadi karena variabel per unit totalnya tetap biaya dan jumlah unit yang diproduksi tetap tidak berubah, perhitungan biaya unit juga tetap tidak berubah. Penetapan biaya variabel. Harga pokok penjualan variabel 30.000 dikali 10, biaya produksi variabel saja. Biaya overhead pabrik tetap 150.000, banding semua overhead produksi tetap dibebankan seperti kolom di bawah ini. Biaya penyerapan. Harga pokok penjualan 30.000 dikali 16, harga pokok produk satuan. Seperti kolom di bawah ini. Memperbaiki overhead produksi yang digerakkan dari persediaan adalah 5.000 unit dikali 6 sama dengan 30.000. Mendamaikan perbedaan. Kita bisa mendamaikan perbedaan tersebut. Penyerapan atau pendapatan variabel sebagai berikut. Variable costing net operation income, the fixed manual rating overhead cost released from inventory 5.000. Absorbing costing net operation income dengan fixed overhead. Mengaktifkan analisis CVP. Penetapan biaya variabel mengkategorikan biaya sebagai biaya variabel dan diperbaiki sehingga lebih mudah untuk menggunakan format laporan laba rugi untuk analisis CVP. Karena biaya penyerapan ditetapkan tetap biaya overhead pabrik ke unit diproduksi 6 per unit untuk Harvey Company. Bagian dari biaya overhead pabrik tetap berada dalam persediaan ketika unit belum dijual. Hasil potensialnya adalah operasi positif pendapatan ketika jumlah unit yang terjual sedikit daripada titik impas. Menjelaskan perubahan operasi bersih penghasilan. Pendapatan biaya variabel hanya dipengaruhi oleh perubahan penjualan unit. Hal ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Sebagai aturan umum, ketika penjualan naik, pendapatan operasional bersih naik, dan sebaliknya. Penyerapan biaya pendapatan dipengaruhi oleh perubahan unit penjualan dan unit produksi. Pendapatan operasional bersih dapat ditingkatkan secara sederhana dengan produksi lebih banyak unit meskipun unit tersebut tidak dijual. Mendukung pengambilan keputusan. Penetapan biaya variabel mengidentifikasi dengan benar biaya variabel tambahan yang dikeluarkan untuk membuatnya lebih banyak unit. 10 per unit untuk company. Hal ini juga menekankan
biaya penyerapan ditetapkan tetap biaya overhead pabrik per unit produksi. Nah, pendiri tetap harga company itu memberi kesan bahwa manufaktur tetap overhead adalah variabel sehubungan dengan jumlah unit yang diproduksi. Tetapi sebenarnya tidak. Itu hasilnya bisa berupa keputusan penetapan harga yang tidak tepat dan keputusan penghentian produk. Desentralisasi dan segmen pelaporan. Segmen adalah bagian atau aktivitas apapun dari suatu organisasi tempat manajemen mencari biaya, data pendapatan atau laba, toko, perorangan, sebuah pusat pelayanan, wilayah penjualan. Kunci pendapatan tersegmentasi pernyataan. Ada dua kunci untuk membangun segmentasi laporan laba rugi. Yang pertama, format kontribusi harus digunakan karena itu memisahkan biaya tetap dari biaya variabel dan itu memungkinkan perhitungan kontribusi di atas. Dua, biaya tetap yang dapat ditelusuri harus dipisahkan dari biaya tetap umum untuk memungkinkan perhitungan dari margin segmen. Mengidentifikasi biaya tetap yang dapat ditelusuri. Biaya tetap yang dapat ditelusuri timbul karena keberadaan segmen tertentu dan keinginan menghilang seiring waktu jika segmen itu sendiri ringan. Contoh biaya tetap yang dapat dilacak berikut. Yang pertama, gaji manajer produk Fritos di Meksiko adalah biaya tetap Fritos yang dapat dilacak segmen bisnis Meksiko. Kemudian, biaya pemeliharaan gedung di Boeing 747 karena yang dirakit adalah biaya tetap yang dapat dilacak dari bisnis 747 segmen Boeing. Mengidentifikasi biaya tetap umum. Biaya tetap yang umum timbul karena keseluruhan operasi perusahaan dan akan tidak hilang jika ada segmen tertentu yang hilang dihilangkan. Contoh biaya tetap yang umum meliputi yang pertama, gaji CEO General Motors adalah biaya tetap umum dari berbagai divisi dari General Motors. Kemudian biaya pemesanan sesuai atau Robert Toko Platform adalah biaya tetap umum berbagai departemen. Biaya tetap yang dapat ditelusuri. Penting untuk didasari bahwa hal tersebut dapat ditelusuri. Biaya tetap suatu segmen mungkin merupakan hal yang umum. Biaya tetap segmen lain, misalnya biaya pendaratan dibayarkan untuk tanah pesawat di bandara dapat dilacak ke penerbangan tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke kelas 1, kelas bisnis, dan kelas ekonomi penumpang. Margin segmen. Margin segmen yang dihitung dengan menggunakan biaya tetap yang dapat dilacak dari segmen dari margin kontribusi adalah ukuran terkait dan profitabilitas jangka panjang segmen. Tingkat pernyataan tersegmentasi bagian 1. Wipret in memiliki dua divisi, 1 divisi komputer, 2 divisi televisi. Mari kita melihat lebih dekat pada televisi laporan laba rugi divisi. Pendekatan kami terhadap pelaporan segmen menggunakan format kontribusi. Tingkat pernyataan tersegmentasi bagian 2. Income statement contribution margin, format television division. Yang pertama ada sales, variable COGS, other variable expenses, total variable expenses, contribution margin, traceable fixed expenses, division margin. Harga pokok penjualan terdiri dari variabel biaya produksi, biaya tetap dan biaya variabel dicantumkan secara terpisah bagian. Tingkat pernyataan tersegmentasi bagian 3. Pendekatan kami terhadap pelaporan segmen menggunakan format kontribusi. Pertama, sales, kedua variabel COGS, other variable expenses, total variable expenses, contribution margin, traceable fixed expenses, division margin. Margin kontribusi dihitung dengan mengambil penjualan dikurangi biaya variabel. Margin segmen merupakan kontribusi televisi terhadap keuntungan. Tingkat pernyataan tersegmentasi bagian 4. Income statement ada 3. Company, television, komputer. Sales, variable expenses, CM, traceable FC, division margin, common expenses, net operating income. Tingkat pernyataan tersegmentasi bagian 5. Income statement. Company, television, komputer. Sales, variable expenses, CM, traceable FC, division margin, common expenses, net operating income. Pengeluaran tetap yang umum tidak boleh dialokasikan ke divisi-divisi. Biaya-biaya ini akan tetap ada bahkan jika salah satu divisinya tersingkir. Biaya tetap yang dapat dilacak bisa menjadi biaya tetap umum bagian 1, seperti disebutkan sebelumnya. Biaya tetap itu dapat ditelusuri ke satu segmen, dapat menjadi biaya tetap umum jika perusahaan tersebut dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Mari kita lihat cara kerjanya menggunakan Wiper. Contoh IMC. Divisi televisi Wiper mempunyai 2 produk baris, yang pertama reguler, yang kedua layar besar. Biaya tetap yang dapat dilacak bisa menjadi biaya tetap umum bagian 2. Income statement, television division, regular, big screen, sales, variable expenses, CM, traceable FC, product line margin, common expensive, divisional margin. Kami memperoleh informasi berikut dari segmen reguler dan layar besar. Biaya tetap yang dapat dilacak bisa menjadi biaya tetap umum. Biaya tetap langsung ditelusuri ke televisi pembagian $80.000 ditambah $10.000 sama dengan $90.000. Laba rugi tersegmentasi, pengambilan keputusan dan titik impas analisis. Setelah perusahaan menyiapkan format kontribusi, laporan laba rugi tersegmentasi dapat digunakan pernyataan untuk mengambil keputusan dan melakukan analisis break even. Laporan laba rugi tersegmentas, pengambilan keputusan. Peningkatan penjualan sebesar 5%, divisi penjualan televisi $210.000, iklan tambahan sebesar $5.000, pengeluaran umum divisi televisi $15.000, margin divisi meningkat sebesar $2.500, divisi margin divisi televisi $62.500, margin meningkat sebesar $5.250, CM reguler $110.250, margin lini produk $65.250, margin meningkat sebesar $2.250, CM reguler $47.250, margin lini produk sebesar $12.250. Laporan laba rugi tersegmentasi analisis titik impas bagian 1. Laporan laba rugi tersegmentasi analisis titik impas bagian 2. Laporan laba rugi tersegmentasi analisis titik impas bagian 3. Titik impas seluruh perusahaan dihitung dengan membagi jumlah perusahaan yang dapat dilacak biaya tetap dan biaya tetap umum oleh rasio margin kontribusi perusahaan secara keseluruhan. Laporan laba rugi tersegmentasi analisis titik impas bagian 4. Impas untuk setiap bisnis segmen. Laporan laba rugi tersegmentasi analisis titik impas bagian 5.
Titik impas suatu segmen bisnis dihitung dengan membagi biaya tetap yang dapat ditelusuri dengan biaya tersebut rasio margin kontribusi. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya ada laporan laba rugi tersegmentasi analisis titik impas bagian 6. Dari tabel di atas, perhatikan $25.000 dari harga tetap seluruh perusahaan biaya tidak termasuk dalam segmen titik impas perhitungan, karena biaya tetap yang umum adalah tidak dapat ditelusuri ke segmen dan tidak dipengaruhi oleh keputusan tingkat segmen. Penghapusan biaya. Yang pertama ada biaya yang dibebankan pada suatu segmen harus mencakup semua biaya yang dapat diatribusikan pada segmen tersebut dari seluruh rantai nilai perusahaan. Yang kedua, fungsi bisnis yang membentuk rantai nilai. Seperti tabel di bawah ini ada R&D, product design, manufacturing, marketing, distribution, dan customer service. Metode pengalokasian yang tidak tepat biaya antar segmen. Yang pertama ada kegagalan menelusuri biaya secara langsung. Biaya yang dapat ditelusuri langsung ke spesifikasinya segmen suatu perusahaan tidak seharusnya dialokasikan ke segmen lain. Yang kedua ada basis alokasi yang tidak tepat. Beberapa perusahaan mengalokasikan biaya ke segmen menggunakan basis sewenang-wenang. Biaya seharusnya dialokasi ke segmen hanya ketika basis alokasi sebenarnya yang menentukan biaya dialokasikan. Selanjutnya ada biaya dan segmen umum. Biaya bersama tidak boleh sembarangan dialokasikan ke segmen berdasarkan alasannya, bahwa seseorang harus menutupi kepentingan bersama biaya karena dua alasan. Yang pertama, praktek ini dapat menghasilkan bisnis yang menguntungkan segmen, tampaknya tidak menguntungkan. Yang kedua, mengalokasikan biaya tetap umum, memaksa para manajer untuk bertanggung jawab atas biaya yang tidak dapat mereka kontrol. Laporan laba rugi seluruh perusahaan. Yang pertama, baik US, GAAP maupun IFRS memerlukan penyerapan penetapan biaya untuk laporan eksternal. Yang kedua, karena biaya penyerapan diperlukan untuk laporan eksternal, sebagian besar perusahaan juga menggunakan itu untuk laporan internal daripada yang ditimbulkan biaya tambahan untuk memelihara yang terpisah sistem biaya variabel untuk pelaporan internal. Selanjutnya ada biaya variabel versus penyerapan. Yang pertama, biaya penyerapan. Biaya produksi tetap harus dibebankan ke produk agar sesuai dengan pendapatan dan biaya. Yang kedua, penetapan biaya variabel. Biaya produksi tetap adalah biaya kapasitas dan akan terjadi meskipun tidak ada apa-apa di produksi. Informasi keuangan tersegmentasi, baik US, GAAP, dan IFRS, mengharuskan di perdagangan secara publik perusahaan untuk memasukkan data keuangan tersegmentasi ke dalamnya laporan tahunan. Perusahaan harus melakukan hasil yang tersegmentasi kepada pemegang saham menggunakan metode yang sama, yaitu digunakan untuk laporan tersegmentasi internal. Persyaratan ini memotivasi manajer untuk menghindarinya menggunakan pendekatan kontribusi untuk internal tujuan pelaporan, karena jika mereka akan melakukannya diharuskan untuk yang pertama dibagikan data sensitif ini kepada publik, yang kedua rekonsiliasi laporan-laporan ini dengan yang berlaku aturan untuk tujuan pelaporan konsolidasi. Sumber variabel biaya. Ikhtisar variabel dan super penetapan biaya variabel. Penetapan biaya super variabel mengklasifikasikan semua biaya langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebagai biaya periode tetap dan hanya bahan langsung sebagai biaya produk variabel. Untuk menyederhanakan dalam hal ini, lampiran kami juga berasumsi bahwa menjual dan biaya administrasi seluruhnya tetap. Biaya variabel yang pertama biaya produk terdiri dari material langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua biaya periode terdiri dari memperbaiki overhead manufaktur dan beban penjualan dan administrasi tetap. Yang selanjutnya super biaya variabel. Yang pertama biaya produk yang terdiri dari material langsung, yang kedua biaya periode yang terdiri dari tenaga kerja langsung, memperbaiki overhead manufaktur, beban penjualan dan administrasi tetap. Yang selanjutnya perhitungan biaya unit bagian 1. Harvey Company memproduksi satu produk dengan informasi berikut tersedia. Dengan biaya unit bagian 2. Biaya produk per unit ditentukan sebagai berikut. Dalam penetapan biaya super variabel hanya biaya langsung saja, biaya material termasuk dalam biaya produk. Di bawah biaya variabel bahan langsung dan tenaga kerja langsung disertakan ketika menentukan biaya produk per unit. Penetapan biaya variabel dan super variabel laporan laba rugi. Mari kita asumsikan tambahan berikut ini informasi untuk perusahaan HP. 20.000 unit terjual sepanjang tahun dengan harga $30 per buah. Tidak ada persediaan awal. Sekarang mari kita hitung pendapatan operasional bersih menggunakan super variabel dan variabel biaya. Yang selanjutnya kontribusi biaya super variabel pengetahuan laba rugi. Hanya biaya bahan langsung dibagi bahan langsung. 20.000 dikali $7. Tenaga kerja langsung $75.000 dibagi semua biaya tenaga kerja langsung adalah dibebankan. Faktor kontribusi penetapan biaya variabel laporan laba rugi. Harga pokok penjualan variabel 20.000 dikali $10. Biaya langsung material dan tenaga kerja langsung seperti pada tabel di bawah ini. Biaya tenaga kerja langsung yang ditangguhkan dalam persediaan adalah 5.000 unit dikali $3 sama dengan $15.000. Membandingkan dua metode, kita dapat mendamaikan perbedaan antara super variabel dan pendapatan variabel sebagai berikut. Rumus tenaga kerja langsung dibagi unit yang diproduksi sama dengan $75.000 dibagi 25.000 unit sama dengan 3 per unit dolar. Perbandingan pendapatan yang diperluas perusahaan data Harvey tahun kedua, seperti pada tabel di bawah ini. Perhitungan biaya unit tahun kedua. Biaya variabel per unit latarnya tetap biaya dan jumlah unit yang diproduksi tetap tidak berubah. Perhitungan biaya unit juga tetap tidak berubah. Kontribusi biaya super variabel format laporan laba rugi tahun kedua. Bahan langsung 30.000 kali $7 dibagi bahan langsung biaya saja. Tenaga kerja langsung $75.000 dibagi semua biaya tenaga kerja langsung adalah dibebankan.
Format kontribusi penetapan biaya variabel laporan laba rugi tahun kedua. Harga pokok penjualan variabel 30.000 dikali $10 dibagi langsung biaya material dan tenaga kerja langsung. Seperti pada tabel di bawah ini. Biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dari persediaan adalah 5.000 unit dikali $3 sama dengan $15.000. Membandingkan dua metode tahun 2 bagian 1. Kita bisa mendamaikan perbedaan tersebut pendapatan super variabel dan variabel sebagai berikut. Super rumus tenaga kerja langsung dibagi unit yang diproduksi. 75.000 dibagi 25.000 unit sama dengan 3 per unit dolar. Membandingkan dua metode. Tahun kedua bagian 2.